Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Kalau kita lihat dari gambar, kita akan membahas ada tembaga, kemudian ada besi, ada emas dan sebagainya ya. Nah, apa itu materi? Kita kan harus tahu yang kita bahas itu hari ini adalah materi. Jadi kita harus tahu apa itu materi terlebih dahulu. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi harus memiliki volume. Berarti syarat dari materi itu adalah memiliki massa dan volume. Nah, materi terbagi menjadi dua menurut susunan partikelnya. Berarti ada zat tunggal sama ada zat campuran. Zat yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, ya. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan memiliki massa. Berarti hampir sama pengertiannya dengan zat. Nah, materi terbagi menjadi dua kalau kita lihat menurut susunan partikelnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, klasifikasi materi. Materi itu ada zat tunggal, ada zat campuran, terdiri atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur terdiri atas logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan senyawa terdiri atas senyawa organik dan anorganik. Nah, kalau dari campuran itu terdiri atas terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Kalau homogen ini berarti satu jenis, ya. Sedangkan heterogen ini berbagai macam jenis. Sedangkan homogen ini terdiri atas larutan. Larutannya itu apa saja? Ada larutan asam, basa, sama ada larutan garam. Sedangkan heterogen itu terdiri atas koloid dan suspensi. Nanti kita akan bahas semuanya, ya. Nah, apa itu unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Unsur ini terbagi menjadi tiga. Ada unsur logam, ada unsur metaloid, dan unsur non-logam, ya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri dari unsur? Pertama, unsur itu dapat menghantarkan listrik, ya. Yang pertama kali kita bahas ini adalah unsur logam. Logam ini dapat menghantarkan listrik. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, logam itu dapat menghantarkan panas yang baik atau kita sebutnya konduktor. Ini di kelas 6 SD sudah kita bahas, ada konduktor sama ada isolator. Kalau konduktor ini penghantar panas yang baik, sedangkan isolator itu penghantar panas yang buruk. Kemudian logam ini juga mudah sekali untuk ditempa, berarti mudah untuk dibentuk, ya. Kemudian logam ini berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Jadi kalau misalnya kecuali raksa, air raksa itu terdapat logam. Nah, logamnya itu dia berbentuk cair, ya. Kemudian logam ini strukturnya atau bentuknya itu mengkilap kalau misalkan digosok, ya. Kemudian unsur logam ini juga memiliki titik leleh yang tinggi. Nah, contoh apa saja yang termasuk ke dalam logam itu adalah besi atau kita lambang kimianya adalah Fe, kemudian aluminium atau Al, natrium atau Na, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua itu ada non-logam. Ciri-cirinya apa saja non-logam? Kalau non-logam itu pada suhu kamar ada yang berwujud padat, cair, dan ada yang berwujud gas. Kemudian logam ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kalau logam dia dapat menghantarkan arus listrik, ya. Berarti non-logam ini dia termasuk ke isolator, tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Kemudian penghantar panas yang buruk atau kita sebutnya isolator
bentuknya tidak mengkilap jika digosok, kebalikan dari logam, kemudian tidak dapat mengantarkan listrik, strukturnya rapuh, dan titik leleh rendah. Contohnya itu adalah belerang atau sulfur. Nah, sulfur ini biasanya kita pakai buat bahan baku, salah satu bahan baku untuk pembuat sabun mandi ya. Banyak juga yang menggunakan sulfur. Kemudian oksigen, nitrogen, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah unsur metaloid atau semi logam. Jadi di antara logam dan non logam ya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, memiliki sifat logam dan non logam, berarti dia di tengah-tengah. Kemudian strukturnya lebih rapuh dari logam, kemudian lebih kuat dari non logam, kemudian umumnya bersifat semikonduktor dan beberapa berkilau, dan ada juga yang tidak berkilau ya. Nah, contohnya apa saja? Ada boron atau kita sebutnya B, silikon ya. Ini biasanya dipakai untuk produk-produk kecantikan atau alat-alat kecantikan. Kemudian germanium, Ge, tellurium, antimon, arsen, dan polonium, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang masih bisa dibagi atau diuraikan lagi dengan reaksi kimia khusus. Contohnya ada H2O. H2O itu adalah rumus kimia dari air ya. Nah, rumus kimia dari air yang terdiri atas hidrogen dan oksigen. Nih H kalau kita pecah lagi ada H sama O2 ya, terdiri atas hidrogen dan oksigen. Kita bisa memisahkannya antara hidrogen dan oksigen dengan reaksi kimia, contohnya seperti elektrolisis ya. Untuk memecah H2O menjadi H dan oksigen, hidrogen dan oksigen, itu dengan menggunakan metode elektrolisis. Senyawa ini terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi ada dua di sini, ada organik dan anorganik. Nah, senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan unsur hidrogen. Senyawa ini adalah senyawa yang diproduksi oleh makhluk hidup. Sedangkan kalau senyawa anorganik itu yang mengandung unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, yang terakhir itu adalah campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran yang homogen, berarti menjadi satu karena sejenis, dan campuran heterogen, yaitu terbagi menjadi dua. Hetero itu kan dia terbagi menjadi dua atau lebih ya unsur tersebut. Nah, kalau homogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih, dan zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, jadi sudah mencampur menjadi satu ya. Contohnya itu adalah larutan. Nah, larutan ini apa saja? Ada larutan garam, ada larutan gula, kemudian apalagi yang terlarut? Ada larutan gula, ada larutan garam. Nah, kalau gula dan garam jika kita masukkan ke dalam air terus kita aduk, itu lama-kelamaan partikel gula dan partikel garam itu sudah tidak bisa diketahui lagi mana garam, mana air, mana gula, mana air. Jadi sudah tercampur menjadi air gula atau air garam ya. Kemudian ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih, yang zat-zat penyusunnya dapat dibedakan. Nah, campuran heterogen ini terbagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Apa saja? Kalau koloid itu adalah campuran heterogen yang terdiri atas dua zat atau lebih yang ukurannya zat-zat tersebut itu antara 1 sampai 1000 nanometer yang terdispersi atau tersebar merata di dalam suatu medium ya. Nah, ini adalah jenis-jenis koloid. Ada aerosol berbentuk padat, sol padat, emulsi. Emulsi ini pelembut ya.
pengemulsi pelembut, biasanya ini kita pakai di bahan baku roti ya, pengemulsi. Kemudian aerosol berbentuk cair. Aerosol biasanya ini salah satu bahan baku untuk pembersih lantai di toilet, itu juga ada. Kemudian emulsi padat, buih busa, dan ada lagi busa padat. Nah, contohnya itu ada asap sama debu kalau aerosol. Kemudian sol itu agar-agar. Agar-agar itu kan dia kalau kita membuat agar-agar ada campuran agar-agarnya dan airnya ya. Kemudian sol padat itu kaca berwarna. Jadi kaca itu ada butiran kacanya, kemudian ada pigmen warnanya ya. Emulsi susu, santan, krim, lotion. Nah, kalau misalnya dalam pembuatan kue biasanya ada bahan untuk pengemulsi pelembut ya. Contohnya itu kalau berbentuk bubuk ada juga. Kemudian kalau misalnya berbentuk cair itu contohnya adalah susu ya, kalau kita pakai untuk pembuatan roti. Kemudian aerosol, kabut dan awan contohnya ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas suspensi. Suspensi apa sih? Suspensi itu adalah campuran dari fluida dan zat padat yang tidak menyatu sehingga partikel penyusunnya masih dapat dibedakan secara kasat mata. Contohnya itu ada percobaan kamu misalkan mencampurkan antara pasir dan air. Pasir dan air itu tidak bisa bercampur rata. Kalau kita bedakan antara pasir, air, kemudian campuran dari gula dan air, itu kalau gula dan air dia sudah tidak bisa dibedakan mana partikel gula, mana partikel air. Sedangkan kalau misalkan kita mencampurkan pasir dan air, itu masih bisa terlihat antara partikel pasirnya dan airnya terpisah ya. Kemudian ada contoh lainnya yaitu debu di udara. Jadi kita tahu nih debu di udara, misalkan kita jalan kemudian banyak sekali debu di jalan. Nah, kita pasti tahu itu ada debu, berarti di situ ada partikel-partikel yang sedang melayang di udara ya. Walaupun kita tidak tahu udara tersebut berbentuk seperti apa, yang kita tahu ada partikel yang berterbangan di udara, kita sebutnya debu ya. Nah, ini adalah macam-macam pemisahan campuran dan contohnya. Oke, yang pertama itu ada dekantasi, evaporasi, filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi, distilasi, corong pisah, kromatografi, kristalisasi, dan sublimasi. Kalau filtrasi itu berarti kan penyaringan ya. Nah, kemudian ada lagi yang sentrifugasi. Sentrifugasi ini adalah kata-kata asing. Nanti sentrifugasi ini kita akan bahas di sistem peredaran darah ya. Sentrifugasi ini adalah salah satu metode untuk pemisahan darah. Darah itu sebenarnya memiliki dua lapisan. Ada sel darah, ada plasma darah. Nanti kita bahas di kelas 8. Itu salah satu contohnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah sebutkan pengertian-pengertian dari dekantasi, evaporasi sampai dengan sublimasi, pengertiannya, beserta satu contoh dari masing-masing pemisahan campuran ini ya. Jadi tugas kalian untuk hari Senin adalah sebutkan pengertian dari pemisahan campuran ini yang Ibu sebutkan dan berikanlah salah satu contohnya ya. Nah, kemudian apa sih perbedaan zat tunggal dan zat campuran? Kalau kita bedakan itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Kalau kita lihat dari penyusunnya, sifatnya sama prosesnya seperti apa? Penyusunnya dulu. Penyusun dari unsur itu adalah zat murni atau zat tunggal. Kemudian unsur juga tidak bisa dipisahkan secara kimia biasa. Jadi ada metode khusus untuk memisahkan unsur.
Sedangkan senyawa itu disusun oleh unsur-unsur dan dapat dipisahkan dengan cara kimia. Dan sedangkan campuran itu disusun oleh beberapa zat, mudah dipisahkan dengan cara fisika. Kalau kita lihat dari sifatnya, unsur itu lebih sederhana dari senyawa. Berarti senyawa itu dia lebih kompleks penyusunnya dibandingkan dengan unsur. Kemudian kalau campuran, sifat zat penyusunnya itu masih tampak ada. Nah, kalau prosesnya kita lihat unsur itu masih tersedia di alam, sedangkan senyawa terbentuk dari perubahan kimia, jadi buatan. Kalau campuran itu terbentuk dari perubahan fisika, ya. Nah, tugas kalian satu yaitu ini pengertian campuran dan berikan salah satu contohnya ya. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa disimak videonya, kemudian jangan lupa dirangkum penjelasan hari ini di buku catatan IPA atau di buku tugas IPA atau buku IPA ya, terserah kalian. Mau dipisah buku tugasnya atau mau dicampur buku tugas dan buku catatan, terserah kalian. Yang penting dicatat, dirangkum. Bukan ditulis semua, dirangkum. Ambil intisarinya saja. Ya, dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.